warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan video tentang korelasi. Sebelum kami mempresentasikan video kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Kamilia Umamah. Nama saya Tia Fitriani. Saya Nurma dengan NIM 2162200. Nama saya Fitrianti Nurhaliza dengan NIM 21620201. Nama saya Siti Malatunisa, NIM saya 2122022. Nama saya Hanifah dengan NIM 216202003. Apa itu korelasi? Korelasi merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jenis korelasi yang pertama yaitu korelasi linier sederhana. Terbagi menjadi koefisien kolerasi dan koefisien determinasi. Yang pertama yaitu koefisien kolerasi yang bersimbolkan R, yaitu ukuran hubungan linier peubah X dan Y. Nilai R berkisar antara plus 1 sampai min 1. Nilai R yang plus ditandai oleh nilai B yang plus. Nilai R yang min ditandai oleh nilai B yang min. Jika nilai R mendekati plus 1 atau R mendekati min 1, maka X dan Y memiliki kolerasi linier yang tinggi. Jika nilai R sama dengan plus 1 atau R sama dengan min 1, maka X dan Y memiliki kolerasi linier sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi atau hubungan linier dalam kasus R mendekati 0. Kita dapat melanjutkan analisis ke regresi eksponensial. Yang kedua yaitu koefisien determinasi sampel yang bersimbolkan R sama dengan R kuadrat, yaitu ukuran proporsi keragaman total nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linier. Penetapan dan interpretasi koefisien korelasi dan koefisien determinasi yaitu dengan mencari R yang berumuskan dengan R sama dengan N sigma XI YI dikurangi N sigma XI dikalikan dengan N sigma YI berakar dari N sigma XI kuadrat dikurangi N sigma XI dikuadratkan dikali N sigma YI kuadrat dikurangi N sigma YI dikuadratkan. Saya akan menjelaskan contoh perhitungan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Di sini ada data biaya promosi dan volume penjualan PT Bimo Oil, perusahaan minyak goreng. Ada tahun, X sebagai biaya promosi, Y sebagai volume penjualan, X, Y, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Untuk menghitung X, Y, kita tinggal kalikan X dikali Y. 2 dikali 5 hasilnya 10, 4 dikali 6 hasilnya 24, 5 kali 8, 7 kali 10, dan juga 8 dikali 11. Untuk menghitung X kuadrat, di sini ada 2 kuadrat hasilnya 4, 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat hasilnya 25, 7 kuadrat hasilnya 49, dan 8 kuadrat hasilnya 64. Sama seperti sebelumnya, Y kuadrat kita akan mengkuadratkan volume penjualan. Itu 5 kuadrat hasilnya 25, 6 kuadrat hasilnya 36, 8 kuadrat hasilnya 64, 10 kuadrat hasilnya 10, dan 11 kuadrat hasilnya 121. Setelah semuanya terhitung dan semuanya telah dijumlahkan, maka diketahui N sama dengan 5, X sama dengan 26, Y sama dengan 40, XY sama dengan 232, X kuadrat 158, dan juga Y kuadrat 346. Setelah semuanya selesai, maka kita masukkan ke dalam rumus R yang tadi sudah dijelaskan oleh Zahra di atas. Sini saya akan menjelaskan mengenai koefisien korelasi dan koefisien determinasi, yang dimana contoh soalnya telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi, kita memerlukan rumus yang dimana rumusnya yaitu R sama dengan N sigma X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Maka R sama dengan
5 dikali 232 dikurangi 26 dikali 40 dibagi akar 5 kali 158 dikurangi 26 dikuadratkan dikali 5 dikali 346 dikurangi 40 kuadrat sama dengan 1160 dikurangi 1040 dibagi akar 790 dikurangi 676 dikali 1730 dikurangi 1600 sama dengan 120 dibagi akar 114 dikali 130 sama dengan 120 dibagi akar 14.820 sama dengan 120 dibagi 121,73, maka dapat ditarik kesimpulan hasilnya yaitu 0,9857. Nilai R sama dengan 0,9857 menunjukkan bahwa perubahan X atau biaya promosi dan Y atau volume penjualan berkolerasi linear yang positif tinggi. Maka untuk mencari nilai koefisien determinasi, kita tinggal mengkuadratkan nilai dari koefisien korelasi. Maka 0,9857 dikuadratkan hasilnya yaitu 0,97165 dipersenkan menjadi 97%. Nilai R atau nilai koefisien determinasi sama dengan 97% menunjukkan bahwa 97% proporsi keragaman perubahan dapat dijelaskan oleh nilai perubah X atau biaya promosi melalui hubungan linear. Sisanya yaitu 3% dijelaskan oleh hal lain-lain. Korelasi linear berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel dependen, dan 1 variabel independen. Koefisien determinasi sampel untuk regresi linear berganda diberi notasi RY12 kuadrat, sedangkan koefisien korelasi adalah akar positif koefisien determinasi, atau RY12 sama dengan akar RY12 kuadrat. Nah, rumusnya yaitu RY12 kuadrat sama dengan 1 min JKG per N dalam kurung N min 1 SY kuadrat. Nah, di mana SY kuadrat itu adalah N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat per N dalam kurung N min 1. Sedangkan JKG adalah sigma Y kuadrat per A sigma Y min B1 sigma X1Y min B2 sigma X2Y. Nah, JKG di sini adalah singkatan dari jumlah kuadrat galat. Sedangkan YSY kuadrat adalah jumlah kuadrat Y, yaitu terkoreksi. Contoh, X1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, stigma X1 sama dengan 31. X2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, stigma X2 sama dengan 40. Y, 4, 5, 8, 10, 11, 12, stigma Y sama dengan 50. X1, X2, 16, 12, 30, 48, 63, 80. Stigma Y1 X2 sama dengan 239. X1 Y 8, 8, 15, 40, 60, 77, 96. Stigma X1 Y sama dengan 296. Stigma X2 12, 20, 48, 80, 99, 100, 120. Stigma X2 Y sama dengan 379. X1 pangkat 2 4, 9, 25, 36, 49, 60. Stigma X1 pangkat 2 sama dengan 187. X2 pangkat 2 9, 16, 36, 64, 81, 100. Stigma X2 pangkat 2 sama dengan 306. X pangkat 2 Y pangkat 2 16, 25, 64, 100, 121, 144. Stigma Y pangkat 2 sama dengan 470.
Diketahui N sama dengan 6, stigma X1 sama dengan 31, stigma X1, X2 sama dengan 239, stigma X1 pangkat 2 sama dengan 187, stigma X2 sama dengan 40, stigma X1Y sama dengan 296, stigma X2 pangkat 2 sama dengan 306, stigma Y sama dengan 50, stigma X2 Y sama dengan 379, stigma Y pangkat 2 sama dengan 470. Ditanyakan, tentukan R pangkat 2 Y kali 12 dan jelaskan arti nilai tersebut. Jawaban. SY kuadrat sama dengan N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat per N dalam kurung N min 1 sama dengan 6 dalam kurung 470 min dalam kurung 50 kuadrat per 6 dalam kurung 6 min 5 sama dengan 2820 min 2500 per 30 sama dengan 320 per 30 dan hasilnya 10.667. JKG sama dengan sigma Y kuadrat min A sigma Y min B1 sigma X1 Y min B2 sigma X2Y sama dengan 470 min 0,75 dalam kurung 50 min 0,5 dalam kurung 296 min 0,75 dalam kurung 379 sama dengan 470 min 37,5 min 148 min 284,25 sama dengan 0,25. RY kuadrat RY12 kuadrat sama dengan 1 min JKG per N per dalam kurung N min 1 X2 per 7 sama dengan 1 min 0,25 per 5 kali 10.667 sama dengan 1 min 0,25 per 53,333 sama dengan 1 min 0,0046875 sama dengan 0,9953125 dan hasilnya 99,53%. Nilai RY12 kuadrat sama dengan 99,53% menunjukkan bahwa 99,53% proporsi keragaman nilai berubah Y dalam kurung volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai perubah X atau biaya promosi dan X kuadrat atau biaya aksesoris melalui hubungan linear. Sisanya sebesar 0,47% dijelaskan oleh hal-hal lain. Cukup sekian video materi kali ini. Bila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.